Yang lucunya itu apa coba? Kan kita bertiga tuh, saya kan di sebelahnya kan ada teman saya itu dua sama perukiah itu, saya di sampingnya. Terus teman saya itu tanya perukiah itu, kamu tahu nggak sama bapak yang jenggotan itu, yang berewokan itu, kata dia. Tahu lah, dia bilang. Berarti saya di luar dunia nyata, saya dikenal juga di dunia goib. Suaranya begitu, suara aslinya si Ahwat itu, si ibu itu tuh nggak gitu. Tapi ketika ada jin itu gangguin, berubah suaranya. Taulah, itu yang ngajakin hidup sehat itu kan, dia bilang. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah kumpulkan kembali kita di tempat yang termulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan mudah-mudahan hati kita pun menjadi hati-hati yang terus terpaut dengan Allah, terus terpaut dengan rahmatnya, dan terpaut dengan ampunannya. Salah satunya dengan kita memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pahala kepada kita, tambahan-tambahan pahala yang mudah-mudahan itu semua menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Karena agama ini, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, tidak lain tidak bukan semua yang Allah berikan atau mungkin wajibkan atau mungkin sunahkan atau syariat ini tidak lain tidak bukan untuk menjadikan kita lebih baik. Itu yang pertama. Karena tujuan dari atau mungkin makosid dari sebuah atau mungkin syariat yang Allah turunkan adalah ada dua. Yang pertama al-khair, yang kedua as-sa'adah. Al-khair adalah baik, kita harus jadi lebih baik. Setiap hari dalam kehidupan kita harus jadi lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah as-sa'adah. As-sa'adah adalah bahagia. Jadi Anda harus bahagia. Kalau nggak bahagia berarti ada sesuatu yang kurang di situ. Karena sekali lagi mungkin kita harus sadari diri kita bahwa kita ini adalah manusia. Kita membutuhkan, kita bukan malaikat, kita juga bukan katakanlah makhluk-makhluk goib dan seterusnya. Karena kita ini juga bukan cuma sekedar jasad saja. Ada sesuatu yang dalam diri kita itu yang juga memerlukan nutrisi atau tambahan-tambahan atau asupan-asupan makanan, bukan cuma asupan buat jasad saja. Dan tentunya ini harus kita pelajari, harus kita pahami, sehingga para ulama memberikan pedoman dengan sangat jelas yang itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan tentunya petunjuk dari baginda Nabi SAW sudah sangat jelas tentang itu. Maka ada dua hal yang mungkin saya akan titik beratkan pada hal ini, pada hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu ya buat kita semua, buat saya juga, supaya kita bisa lebih baik ya. Karena saya kadang-kadang setiap hari semakin bingung dengan keadaan kesehatan yang semakin menggila. Saya harus katakan menggila karena angka-angka orang yang sakit itu sudah mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh di luar nurul gitu loh. Ya. Di luar nurul. Ya, bukan di luar nalar, di luar nurul. Ya. Dan itu tidak lain tidak bukan memang karena kejahilan kita ya, atau mungkin ketidaktahuan kita sampai ketidakmautahuannya kita. Jadi Indonesia nih Bapak Ibu sekalian adalah salah satu negeri yang berlimpah ruah dengan berbagai macam tanaman obat ya. Dan negeri kita ini Bapak Ibu sekalian ya dikenal sebagai negeri rempah gitu loh. Itu salah satunya. Sehingga fitur-fitur tanda kutip yang Allah ciptakan di negeri ini kita tidak manfaatkan dengan baik. Kalau saya bilang, kalau orang Arab itu Bapak sekalian ya masuk ke Indonesia, dia katakan ini surga, dia bilang. Karena orang Arab itu kan nggak pernah lihat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana kan nggak ada sungai, nggak ada sungai, nggak ada air terjun. Maka dia datang ke sini tuh kayak surga, dia nggak mau balik, dia nggak mau balik, terus nikah sama orang di sini kan. Ceritanya begitu. Jadi kalau saya bilang Indonesia itu surga gitu loh. Surga dalam artian bahwa gambaran-gambaran tentang surga beneran itu seperti ada di negeri ini gitu loh. Bicara tentang makanan, bicara tentang buah, bicara tentang tempat, semua tuh ada gitu loh. Apa yang nggak ada di Indonesia? Ya, sehingga ada hashtag kan semua ada di Indonesia gitu loh. Contoh nih, Anda nggak perlu ke Maldives untuk menikmati pantai-pantai yang indah. Anda bisa ke Derawan juga cukup. Ya, di Kalimantan Timur itu
atau pergi ke Raja Ampat juga cukup gitu loh, nggak perlu mahal-mahal sampai 20 juta mungkin pergi ke Maldives seperti itu ya. Termasuk juga dengan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya kebutuhan fisik kita ya. Negeri ini Bapak sekalian, boleh saya katakan, Anda mungkin baca datanya, di Indonesia ini subhanallah ya, negeri yang angka filantropi tertinggi di dunia seingat saya. Filantropi itu rasa angka bukan sosialita, bukan, semangat membantu orang lain itu tinggi banget gitu loh ya. Sosial kan, bukan sosialita lain cerita ya. Jadi itu Masya Allah ya, karena di mana-mana kita bisa bantu orang gitu kan, banyak bisa bantu orang di negeri ini gitu kan. Jadi makanya saya bahagia tinggal di Indonesia ya. Jadi kebahagiaan ini yang mungkin kita harus terus tanam Bapak sekalian, sehingga nanti kita pun nanti matinya bahagia kan, maunya mati bahagia kan. Kalau mau mati bahagia maka disiapin mulai hari ini, jangan suka bete, jangan suka baper, jangan kepo ya kan. Semua urusan orang kan sekarang dikepoin, maka ada istilah overthinking gitu kan, semua dipikirin. Itu penyakit itu ya. Maka ada dua hal yang nanti mudah-mudahan Allah cukupkan waktu kita di pagi hari ini untuk kita bahas. Yang pertama udah mau nyatet aja. Jadi gini, ada dua. Nanti kita akan kupas satu-satu ya. Yang pertama itu tentang endotoksin. Endotoksin itu maksudnya apa? Jadi endotoksin yang pertama adalah endotoksin yang ada dalam diri kita. Ya, endotoksin yang ada pada diri kita. Yang kedua nanti endotoksin yang berasal dari sesuatu dari luar. Ya. Dalam artian endotoksin itu racun sebenarnya. Endo itu di dalam, toksin itu racun. Ya. Ada banyak hal Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang bisa menyebabkan itu. Tapi kita akan bahas dulu hal-hal yang sifatnya endotoksin yang ada dalam diri kita lah, katakanlah begitu. Ya. Tiap kita ini Bapak Ibu sekalian membawa gen-gen tentunya dari orang tua atau leluhurnya kita. Maka gen-gen itu akan berkembang tumbuh dalam diri kita tentunya. Kalau ada yang dia katakanlah kurang baik, bisa jadi diperbaiki ya. Tapi kalau dia kurang baik terus dipelihara ya, terus dipelihara kekurang baikan itu, dia akan menerus terus gitu kan. Ya, ini. Baik, bagaimana caranya? Kalau kita menelaahnya begini, kita tahu bahwa waktu Isra Mi'raj Nabi kita SAW, beliau kan waktu mau diangkat ke langit kan, itu kan dada beliau itu kan dibersihkan dulu oleh malaikat Jibril, dibuka dulu, dibersihkanlah hati beliau SAW. Kenapa? Karena kalau bicara tentang endotoksin yang paling utama, ya, endotoksin paling utama itu justru letaknya itu adanya bukan dari infeksi atau mungkin masalah oksidasi dalam tubuh kita, tapi justru malah toksin yang paling berat itu adanya dalam kolbunya atau hatinya kita. Itu dulu ya. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi suatu hal yang menjadi konsep, sebenarnya konsep Islam, bukan konsep sehat masa kini. Jadi saya melihat bahwa penyakit-penyakit yang ada saat ini sebenarnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Masalahnya itu aja ya. Masalah itu aja, sebabnya itu aja. Mungkin di majelis ini sudah bebuih-buih saya, mungkin bahasanya itu kan, saya ngomongin kalau saya tanya ini sehat atau enggak, Anda sudah tahu itu sehat atau tidak kan? Tahu. Tapi kenapa tetap dimakan? Kan gitu masalahnya kan. Misalkan. Berarti kan ada sesuatu di situ gitu loh. Ya. Sebagaimana kemarin ada kisah menarik di kantor saya. Ini saya mau kasih takut-takut sedikit lah buat Anda.
Jadi kemarin tuh di kantor ada ada staf kita yang kena gangguan jin, perempuan. Kemudian karena saya memang nggak biasa ngerukyah, jadi saya panggil saja teman-teman yang memang kerjaannya merukyah. Terus berdialoglah mereka kan, si sahabat saya, si ustadz itulah gitu kan, dengan si jin itu. Kamu namanya siapa? Kunti, dia bilang gitu. Suaranya begitu berubah. Kunti. Kamu jin kafir atau jin muslim? Muslim, dia bilang. Yang lucunya itu apa coba? Kan kita bertiga tuh. Saya kan di sebelahnya kan ada teman saya itu 2 sama peruqyah itu. Saya di sampingnya. Terus teman saya itu tanya, yang peruqyah itu, kamu tahu nggak sama bapak yang jenggotan itu, yang berewokan itu, kata dia. Tahu lah, dia bilang. Berarti saya di luar dunia nyata, saya dikenal juga di dunia goib. Suaranya begitu, suara aslinya si Ahwat itu, si ibu itu tuh nggak gitu. Tapi ketika ada jin itu gangguin, berubah suaranya. Taulah, itu yang ngajakin hidup sehat itu kan, dia bilang. Terus dia bilang begini, intinya tuh dia bilang gini, kalau orang tuh hidup sehat, nanti ibadahnya makin baik. Makanya saya nggak suka. Kata dia begitu. Ya sudahlah, apapun yang dia nggak suka, mari kita beri kan gitu. Kasihlah kurma ajwa. Nolak dia. Jangan, kata dia gitu. Jadi mudah-mudahan habis dengar ini Anda takut makan kurma ajwa. Nggak gitulah. Kan Nabi bilang kan makan kurma ajwa 7 itu kan bisa menghilangkan sihir sampai sore kan. Nah gitu. Jadi subhanallah, akhirnya ketelan juga itu. Tapi yang menarik ya, minum air madu aja dia nggak mau. Jadi jin itu Bapak sekalian, itu nggak ada yang mereka sukai kecuali makanan yang buruk. Mungkin kalau bahasa kita tuh makanan yang nggak halal dan makanan yang nggak sehat. Udah gitu aja. Itu yang mereka sukain. Jadi kalau seorang itu pengen dekat sama dunia perjinan, ya makanlah 2 hal tadi itu, yang nggak halal sama yang tidak baik. Nggak mau lah kita kan, ngapain orang dia mah banyak gangguin manusia kan zaman sekarang. Sampai dia bilang tuh, sekarang bahasa kita tuh ya, kerjaan saya tuh lebih ringan, kata dia, karena saya nggak perlu lagi ganggu orang-orang nggak sholat kan. Orang-orang nggak sholat sudah nggak sholat aja, nggak perlu diganggu lagi kan, nggak perlu digoda. Yang saya ganggu malah orang-orang yang berzikir, orang-orang yang amalnya bagus. Nah pertanyaannya, kok bisa zikirnya bagus, sholatnya bagus, tilawahnya bagus, tapi kok bisa makhluk itu masuk? Itu kadang pikiran saya begitu kan, gitu kan. Jadi orang yang sudah menjaga amalannya mungkin ya. Nah babnya nanti akan masuk ke bab yang nanti kita akan bahas di sini bersama, bahwa tubuh kita itu, diri kita itu di luar bicara ruh ya, ruh yang Allah tiupkan dalam diri kita itu, yang sebenarnya kalau kita terbang sebentar ke masa kehamilan ya, sini kalau ada yang hamil kan 40 hari kan Allah tiupkan ruh kan. Maka kalau sudah masuk 40 hari, maka anak itu sudah butuh makanan ruh, makanan tanda kutip. Makanan ruh yang paling baik apa? Quran. Ya, makanya bagi Anda yang hamil nggak usah dengar musik Mozart apa itu yang katanya bikin cerdas, nggak usah. Biarlah orang-orang barat saja yang dengar itu. Kita terutama yang hamil, tapi sepertinya sudah banyak yang tidak hamil lagi. Kayaknya, kan dugaan saya dari wajah-wajahnya. Ya. Jadi makanan ruh kan, maka makanan ruh ini Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, berupa Al-Quran tadi ya. Anda bayangkan Quran itu isinya apa? Ilmu ya, segala macam ilmu itu ada dalam Quran, dari sejak ilmu penciptaannya alam semesta ini sampai kiamat itu ada pada Quran. Anda bayangkan, misalkan gitu kan, saya kadang-kadang mikirnya kalau misalkan di belakang otak kita nih, di belakang sini gitu ada colokan USB
ngebayanginnya, roamingnya saya gitu kan. Terus kita butuh ilmu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai kiamat. Ada flash disk dengan kapasitas berapa miliar tera apalah gitu kan, giga gitu-gitulah. Pokoknya unlimited. Colokin cus masuk. Pinter gitu. Ya. Kan seru tuh. Makanya kaidah dasar dalam ilmu adalah kaidah kita mengenal nama. Tidak percaya, baik. Saya sebutkan begini, saya yakin Anda tidak paham, mungkin sebagian besar. Saya sebut ya. Yang paham dulu deh, misalkan lengkuas. Paham? Anda langsung kebayang makanannya apa saja yang pakai lengkuas. Betul? Banyak kan? Padahal gara-gara satu nama lengkuas. Saya tanya lagi. Kunyit. Tahu. Ya, makanan pakai kunyit ini itu segala macam. Gara-gara nama. Ya kan? Tapi kalau saya sebutkan misalkan retinopati diabetika, paham? Tidak paham kan? Tidak apa-apa, nggak paham. Maka kaidah dasar dalam ilmu adalah ketika Sang Maha Guru yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia pertama yang bernama Adam alaihissalam dalam potret, dalam gambaran yang Allah berikan di surat Al-Baqarah, Allah jelaskan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Itu potret dasar tentang kajian. Jadi pertama kali Allah katakanlah kaidah dasar ilmu itu adalah mengajarkan nama-nama. Kan Adam itu dimuliakan Allah gara-gara apa? Gara-gara Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga malaikat pun disuruh sujud oleh Allah. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Maka kaidah dasarnya pelajari nama-nama. Ya. Contoh mungkin kalau sudah nama itu termasuk juga kalau kita bicara tentang misalkan dalam syariat. Saya sebut misalkan khiyar. Dalam ada salah satu kaidah jual beli ada namanya khiyar. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa. Ada namanya qobet. Lagi tuh. Kaidah jual beli. Ya. Nah, semakin banyak hal-hal yang berhubungan dengan nama ini yang kita paham jamaah sekalian, maka semakin cerdaslah kita. Kenapa? Tanpa sadar ilmu atau mungkin tadi saya sebut kunyit, Anda sudah tahu katakanlah kunyit itu manfaatnya apa, lengkuas apa, dipakai buat apa, kegambar semua. Ya. Itu nama. Makanya berkaitan kembali ke tadi ya, kembali ke apa tuh namanya toksin tadi itu, kita harus tahu nih kira-kira toksin-toksin dalam diri kita ya. Endotoksin yang ada pada kolbu kita itu kira-kira apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang dibawa dari leluhurnya kita apa? Itu. Ya. Jadi yang ada dalam diri kita sekarang itu apa? Karena jelas tidak akan sama dengan mereka. Sama adalah, cuman bisa jadi ada penambahan, bisa jadi ada pengurangan. Penambahannya gara-gara apa? Gara-gara lingkungan kita, gaulannya kita, ya. Makanya Nabi kan bilang bahwa iman seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul, iman loh, ya. Artinya apa? Kalau bergaul dengan teman yang buruk tidak baik, maka buruklah dia. Urusan iman saja Nabi sudah memperingatkan seperti itu, ya. Itu sebabnya nanti kalau mau jadi lebih baik, ya, carilah teman-teman yang obrolannya itu bukan lagi nih kalau mau naik level, karena biasanya wanita kan secara umum obrolannya standar secara umum, ya kan? Yang diobrolin apa? Ya itulah. Kurang seru gitu kan. Tapi kurang seru maksudnya kalau Anda sudah mulai naik level, jadi mencari teman yang kira-kira obrolan itu kaitannya dengan kebaikan. Berarti boleh dong nyampah-nyampah, boleh lah. 20% aja. 80%-nya hal-hal yang baik. Ya. Yang receh-receh boleh nggak? Boleh. Tapi nggak usah banyak-banyak. Gitu kan? Bakso paling enak tuh di mana sih? Nah, itu receh tuh. Ya, itu receh. Tak ada manfaatnya.
Ya, ngobrolin bakso, mie ayam gitu kan. Udahlah yang dibahas itu nggak sehat misalkan gitu kan. Sekarang kita tes-tesan. Kan sudah sering saya ngajarkan kajian di sini. Kira-kira bakso itu sehat atau tidak? Yakin? Hah? Sehat. Kenapa nggak sehat bakso? Coba, kenapa nggak sehat? Tepung, apalagi? Nah, udah mulai paham kan? Nanti pulang ini makan bakso yuk. Dokter makan bakso nggak? Makan, tapi jarang. Kalau mie ayam makan nggak? Mie ayam jarang. Saya lagi cari mie ayam yang ayamnya organik atau probiotik, mie-nya non gluten. Belum ketemu. Jadi kalau saya beli mie ayam, saya beli kuahnya aja. Belum ada yang bikin tuh. Ya. Seperti itu. Jadi apa-apa. Nah, udah tahu kan? Makanya itu tadi. Sampai akhirnya si jin itu bilang begini, maka ini kaitan sama ini kan. Dia bilang ya salah manusia sendiri, dia bilang dia memperturutkan hawa nafsunya, kata si jin itu. Kata dia gitu. Memang salahnya kita kan. Sudah tahu nggak baik, sudah tahu nggak benar, sudah tahu begini masih juga. Sampai kapan begitu nggak mau berubah? Nah, berarti kan ada masalah tuh dalam hatinya. Nah, ini saya katakan tadi endotoksin itu. Ya, kita membawa itu dari leluhur kita dan lagi-lagi ada pada diri kita juga, sehingga Anda perlu apa? Perlu inventaris. Kira-kira apa saja? Contoh nih, gak pede itu penyakit loh, penyakit. Karena kalau orang gak pede gampang gak ditindas, gampang dianiaya, gampang dihina, gampang. Harus ada solusi secara syariat, pasti ada. Maka Nabi itu mengatakan bahwa kita nih gini-gini ya, gini-gininya kita. Mau kata kita dari mana kek, dari kampung apa kek, dari keturunan apa kek, once sekali kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad dan kita muslim dan beriman pada Allah, maka kata Allah walaqad karamna bani Adam. Allah muliakan kita. Ya. Jadi kejadian atau mungkin perang Israel atau mungkin Yahudi dengan saudara kita para pejuang mujahidin di Palestina, ya Hamas segala macam itu kan membuktikan bahwa sebenarnya mereka tuh punya izzah. Jadi kita tuh orang mukmin muslim tuh punya izzah gitu loh. Gak ada ceritanya kita tuh lemah di depan katakanlah orang-orang kafir yang memerangi kita. Gak boleh. Makanya saya senang banget itu kemarin kan ada para tentara netizen Indonesia, woi, julid fisabilillah. Ini jadi bagus itu. Nah itu bagus itu. Kalau dalam kaidah, kalau Anda baca dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr itu menceritakan tentang bagaimana melawan Yahudi. Melawan mereka itu cukup satu yang kita kerjakan, gak usah pakai peralatan canggih-canggih, buat mereka takut. Itu kata Allah dalam surah Al-Hasyr. Sehingga nanti mereka membakar rumah-rumah mereka sendiri. Udah mulai terjadi kan? Buat mereka takut, karena mereka tuh takut sekali kehilangan ini, kehilangan itu. Makanya di zamannya perang, di zaman Nabi SAW ketika perang melawan Yahudi, ya, itu Nabi suruh para sahabat menebang pohon-pohon kurma mereka sehingga ekonomi mereka berantakan. Itu. Jadi boykot itu benar. Kalau pakai kaidah sirah yang saya tahu. Ya, makanya di Madinah ada satu pasar, saya lupa namanya apa. Itu Nabi larang dibangun, dibiarkan ngemper kayak pasar apa itu namanya? Lapak-lapak gitu loh. Sampai sekarang masih ada tuh. Pasar itulah yang dulu mengalahkan Yahudi. Gitu loh. Kenapa? Sekarang ini semuanya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu kan mereka kuasai. Apa yang mereka tidak tahu? Semua mereka tahu. Ya, makanya kalau mau melawan mereka jangan ikut jalur mereka. Nggak bisa pakai jalur mereka. Pasti akan dihabisin sama mereka. Mau apa? Ekonomi, mau pendidikan. Bahkan kita dalam dunia pendidikan pun sekarang sama, obok-obok gitu. Ya.
diobok-obok sama sistemnya. Kita nggak bahas itu lah ya. Nah baik, jadi endotoksin berarti ada dong, ada ketakutan, ada sedih, ada merasa terhina, ada merasa, itu Anda list ya. Kalau Anda yang punya buku coba ditulis itu kira-kira apa tuh penyakit hati saya yang ada di diri saya sekarang, yang atau mungkin diwariskan dari orang tua kita, karena orang tua kita bisa lihat apa karakter mereka di luar, tentunya kebaikan mereka yang sangat luar biasa untuk kita perbaiki gitu maksudnya. Sehingga nanti apa? Itu pelan-pelan Bapak Ibu sekalian kita tanda kutip terapi dengan syariat. Contoh mungkin ya. Saya banyak ketemu orang-orang yang hidupnya itu isinya was-was dan cemas aja. Ya, cemas, semua dicemasin sama dia. Padahal ngaji iya, baca Quran iya, sedekahnya semua dicemasin sama dia. Ya. Ini Anda perlu lagi-lagi inventarisir. Ya, inventarisir. Sehingga nanti akan ketahuan apa yang saya mau perbaiki. Sehingga nanti yang akan muncul nanti apa? Yang akan muncul pada akhirnya dalam diri kita itu adalah ketenangan. Ketenangan. Kerjaannya setan iblis itu adalah membuat kita nggak tenang. Semua dibikin nggak tenang sama dia. Rizki dibikin nggak tenang, jodoh dibikin nggak tenang, penyakit dibikin nggak, semua dibikin nggak tenang. Sehingga kalau nggak tenang nanti lama-lama ujung-ujungnya apa? Kita bisa sampai pada tahap berburuk sangka dengan Allah. Dia kayak nyambung satu demi satu. Contoh, iri. Iri itu bagian dari kebencian kan? Ya, iri itu bagian dari kebencian. Apakah iri sampai bisa menyebabkan permusuhan bahkan sampai pembunuhan? Jelas, kisah Habil dan Qabil itu kan jelas. Iri kan? Sedih juga sama. Sedih itu nanti lama-lama apa? Mempertanyakan Allah. Tiap hari nangis saja terus. Tak bisa. Anda harus tetap ada senyumnya. Gitu. Makanya saya lihat sekarang itu kan banyak orang-orang yang akhirnya lambungnya bermasalah karena terlalu cemas. Jadi lambung itu salah satu efek dari mungkin kalau bahasa kita tuh stres, cemas, was-was gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya apa? Saya lihat beberapa tuh yang sampai putus asa. Kata mereka tuh seperti pengen bunuh diri deh, nauzubillah min dzalik gitu loh. Saking stresnya dia. Kenapa? Karena secara kaidah lambung atau pencernaan Bapak Ibu sekalian jamaah sekalian itu tempat produksi hormon kebahagiaan. Jadi kalau lambungnya bermasalah, maka sulit dia tenang, sulit dia bahagia dengan optimal. Tidak bisa. Apalagi dimakan tidak baik. Ya, maka tadi saya katakan, berarti caranya gimana? Dilawan, diterapi. Contoh mungkin, contoh nih, paling gampang tuh kita mencernanya tuh. Berarti kalau takut itu lawannya apa? Berani kan? Maka takut itu kalau kita pakai di bab syariat, contoh nih mungkin, coba nih saya mau kasih challenge kalau Anda mau aja susah minta takut kan? Nggak susah-susah challenge-nya. Mau untuk ngelawan takut supaya kita yakin bahwa pasti Allah akan ganti. Ya. Saya tidak tahu, ini contoh ya. Saya nggak tahu tadi kemarin lusa gitu kan. Lagi ngisi bensin di SPBU di daerah Cibubur itu, tiba-tiba ada bapak-bapak nyapa saya. Dia sama-sama isi bensin juga. Terus ya biasalah standar. Makasih ya dok, bla 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 bla. Akhirnya udah tahu lah kan, minta foto kan. Nggak jauh-jauh dari itu, standar. Sudahlah banyak foto saya itu di internet, gak usah foto-foto lagi. Akhirnya apa? Entah dia bahagia, entah apa, saya juga nggak tahu amal apa yang saya kerjakan pagi hari itu, sehingga bensin saya pun dia yang bayarin. Jadi kalau kita tuh yakin bahwa rizki itu dijamin oleh Allah, maka apapun yang kita keluarkan di jalan Allah
atau mungkin menolong orang, bantu orang segala macam, itu pasti Allah ganti kan gitu. Makanya sering saya bilang ke banyak orang, contoh mungkin kalau Anda pergi umroh, kan umroh itu kata Nabi SAW sedekahnya kita. Jadi kalau pergi umroh jangan cari umroh yang paket hemat paling murah, iya kan? Hotelnya kira-kira 10 kilo dari Masjidil Haram, capek di jalan, ya gitu kan? Kita lupa bahwa kita mau bertamu ke rumah Allah, maka mintalah sama Allah, berikan aku rezeki. Maka kadang-kadang saya lihat orang-orang umroh tuh pas lagi umroh, misalkan berangkat dari sini atau mungkin pas pulang dari tanah suci gitu kan, kelas bisnisnya habis loh, habis. Karena kalau masuk kelas bisnis dengan biaya yang pasti lebih besar dari biasanya, kan berarti kan sedekah, Allah pasti ganti kan. Itu namanya keyakinan. Takut tuh dilawan dengan keyakinan. Nah itu salah satu. Maka tingkatlah keyakinan itu. Caranya gimana? Dilawan ketakutan itu, ya. Termasuk juga misalkan nih Anda, nah ini saya mau kasih challenge-nya, tantangannya, kalau mau, gak usah lah, usah. Saya ngelihat muka-mukanya nggak mau. Mau? Allah saksinya ya. Challenge-nya begini, saya akan mulai dan saya akan ajak Anda. Berapapun uang yang ada pada dompet Anda, kantong Anda, habisin semua, sekarang kita sedekah. Mau? Mau nggak? Kira-kira diganti Allah nggak? Nah ini kita mulai. Saya ngajakin, saya mulai beneran. Saya keluarin. Loh, saya keluarin sehabis-habisnya loh ini. Saya bawa duit berapa? Ya lumayan. Nih. Ayo taruh situ duitnya. Ayo, ini beneran. Ini perintah, kan sudah janji tadi. Ayo keluarin. Terus nanti saya pulang gimana? Nggak usah dipikirin dulu. Nanti bisa pinjam ke DKM duit. Ayo. Oh saya sudah mulai, nak aja. Ada kotak-kotak nggak Bu? Atau apa? Mana tuh? Ayo. Biar dilawan takutnya. Nggak bakal habis, tenang aja. Wallah nggak bakal habis, pasti Allah ganti kok. Motor di depan boleh, sini juga boleh. Tuh. Nanti kita pikirkan mau disalurkan kemana gitu. Dibawa aja Bu, dibawa. Duit itu jangan di atas, dia hina. Ah boleh situ. Ayo. Kalau nggak titip sama teman-temannya, kasih ke depan. Ayo keluarin duitnya, biar takutnya hilang. Habis Anda sedekah itu, langsung Anda bilang sama Allah, ya Allah gantilah 700 kali lipat, kan janji Allah gitu kan. Malaikatnya lagi banyak nih. Gitu. Semuanya ya. Semuanya. Kan dilawan rasa takutnya. Terus nanti pulangnya gimana? Alah, kalau Anda pesan online juga bisa pakai ePay. Atau kok nggak minta jemput sama suami. Kenapa? Duitku habis gara-gara Jalul Akbar. Ayo coba. Buktiin. Habisin ya. Jangan bersisa 2.000 pun jangan bersisa. Jangan dong. Loh saya juga nggak ada. Nanti kalau pusing bingung pulang nanti pakai apa, pinjam sama DKM duitnya, tenang aja. Yang penting kasih dulu. Nah gitu. Semuanya, jangan ada sisa. Habisin habis-habisnya. Tuh, Masya Allah kan banyak kan. Yang nggak mau sayang, beneran sayang. Bisa jadi hari ini ada malaikat-malaikat Allah yang mendoakan kita luar biasa besar. Jangan, habisin aja. Semuanya. Buat kuras. Jangan kosong banget. Kan masih ada ATM-nya. Saya tahu kok.
Parkir nanti bilangin nama parkiran DKM, free semua. Apa susahnya? Gitu aja. Nuh, nanti habis ini saya kasih anunya, saya kasih apa namanya, caranya yang lain. Apa cara kita minta sama Allah. Tuh, sampai nggak muat duitnya, Masya Allah. Ayo, habis ini kajian selesai. Sedus, Ustaz. Kurang dusnya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah semua? Masya Allah. Ada yang belum? Yang belum sayang, serius. Karena habis ini saya akan ajak Anda melakukan sesuatu yang mungkin Anda tidak akan duga. Beneran. Ini kenapa datang ke depan foto-foto? Alah, tahu saya fotoin saya. Ngapain juga? Jangan. Terima kasih, Ustaz. Dari Ustaz. Iya Bu, Masya Allah. Ternyata kaya-kaya kita kan. Masya Allah. Tahu tuh berapa tuh nanti hasilnya. Nanti coba panitia hitung. Iya. Sudah belum? Habis ini saya ajari sesuatu, ya. Ada yang ngasih cincin emas? Tidak apa-apa, terima aja. ATM juga boleh. Sama. Asal jangan dimarahin suami. ATM titipan suami jangan. Tuh, Masya Allah. Baik, udah semua? Nih. Sekarang kita mau serius. Ya, kita mau serius. Jadi yang nggak ngasih ke depan sayang, rugi. Ini momennya, ya. Caranya begini. Saya ajak Anda untuk kita melakukan sesuatu. Baik. Dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita pernah mendengar kisah atau 3 orang lelaki yang terperangkap di gua. Pernah dengar kisah itu kan? Bukan Ashabul Kahfi, bukan. Lalu diceritakan oleh Nabi SAW, akhirnya mereka bertawassul dengan amal baik mereka untuk membuka batu yang menutup gua itu. Ya. Nah, sekarang kita mau jadikan ini gerakan berantai kebaikan yang besar sekali. Yang pertama apa? Salah satu waktu yang sangat baik adalah untuk kita berdoa adalah ketika kita setelah selesai mengerjakan satu kebaikan. Itu waktu yang sangat baik. Maka habis ini Anda sebentar berdoa, minta sama Allah dengan apa yang Anda sampaikan atau itu tadi, apa sedekah Anda tadi itu, minta apa aja Anda minta, termasuk misalkan ya Allah hajikan aku tahun ini misalkan. Ya, itu yang pertama. Apa? Semakin mustahil yang Anda minta, semakin bagus dan semakin suka Allah. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Anda doakan orang yang lain. Jadi katakanlah di sini ada 300 orang misalkan, Anda doakan semua. Ya Allah kabulkan semua hajat mereka, maka malaikat akan mengatakan walaka misluhu walaka misluhu. Kau seperti apa yang kau doakan. Artinya Anda menjadi wasilah, karena kita nggak tahu siapa doa yang diterima di sini kan. Bisa jadi ada yang ikhlas di sini, Allah mudahkan dan Allah langsung ijabah dan terima doanya hari ini.
Oke, nah sekarang handphonenya ditaruh, nggak usah foto-foto, Anda doa. Serius, Anda hadap kiblat. Sekarang saya bantu aminkan saja dari sini. Ya serius, Anda khusyuk, adab doanya dipakai, ya. Anda sedang bicara dengan Allah, minta sama Allah, dan salah satunya Anda minta hilangkan penyakit-penyakit hati dalam diri Anda. Benar-benar Anda bicara sama Allah, tidak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Anda ucap tahmid, ya, sampaikan pujian pada Allah, sampaikan sholawat, sudah cukup. Itu adab doa. Minta yang macam-macam, ya. Termasuk tadi ya, minta dibuang penyakit-penyakit hatinya, ya. Anaknya, suaminya, keluarganya, minta semua. Serius, minta sungguh-sungguh sama Allah. Tidak apa-apa, lama-lama pun tidak apa-apa. Minta apa aja. Anda pengen umroh, Anda pengen haji, Anda pengen haji bersama suami, anak, minta semua. Sampaikan sama Allah, itulah yang bisa aku berikan untukmu ya Allah. Itulah hartaku yang kupegang saat ini. Seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ketika beliau radhiyallahu memberikan seluruh hartanya, maka subhanallah ya, Allah jaminkan surga buat beliau. Tidak mesti kita malu berapapun, tapi itulah yang kita bisa. Jika ada yang sakit keluarga, minta sama Allah disembuhkan. Jika ada yang berhutang, minta dibebaskan hutangnya sama Allah. Jika ada yang belum punya keturunan atau mungkin apapun, minta semua hajat sampaikan sama Allah. Karena bisa jadi ini amalan terbaik Anda hari ini yang Allah terima. Bisa jadi. Juga mungkin ada, jika ada masalah di rumah dengan suami, anak, ya mungkin mertua atau siapapun itu, minta diselesaikan oleh Allah dengan mudah. Apapun kegundahan hati Anda, minta. Mohon sama Allah agar diselesaikan semua. Dimudahkan hajat-hajat baik Anda, dibersihkan hati kita semua. Ya, nikmati ngobrol dengan Allahnya, dinikmati betul-betul. Cukup ya, amin, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, dan semoga sedikit yang kita bisa berikan hari ini kepada Allah, mudah-mudahan Allah ganti dengan berlipat, ya, mudah-mudahan ya. Dan apapun hajat Anda semua, semoga Allah kabulkan. Dari mulai hati kita, semoga Allah bersihkan. Masalah kita semoga Allah selesaikan. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang berhutang semoga Allah lunasi. Yang pengen berhaji semoga Allah mudahkan hajinya. Yang belum umroh semoga Allah umrohkan insyaallah, dan diberikan kemudian untuk terus berumroh dan terus berhaji insyaallah. Dan yang paling penting kita minta pada Allah agar dimudahkan atau diberikan kenikmatan dalam semua ketaatan dan amal soleh kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kata kuncinya kenikmatan. Insyaallah. Udah selesai kajiannya.
Ini diambil aja Bu, dihitung. Nanti habis acara diumumin berapa. Biar kaget. Ternyata ketika kita melawan rasa takut itu, ya, ketika kita melawan rasa takut itu, banyak sekali amal soleh yang kita bisa kerjakan. Itu poinnya. Ya. Asal apa? Asal yakin. Ya. Ketika kita melawan rasa takut itu, maka akan banyak sekali amal soleh yang kita bisa lakukan. Makanya secara syariat ya, kita memang diperintahkan takut itu diapain? Dilawan. Semua yang kita kerjakan itu semuanya ada dalam pengawasan dan kendalinya Allah. Itu pasti mutlak gitu ya. Maka jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Nah, para sahabat Nabi SAW itu mereka begitu kehidupannya, gak ada ragu sedikit pun dengan Allah. Wallah, gak ada ragu sedikit pun. Ketika Allah janji sesuatu pasti benar. Nah, kita ini kan kadang-kadang muncul itu tadi was-wasnya, takutnya, ininya itu segala macam. Berarti itu kan penyakit sebenarnya kan. Akhirnya apa? Amal soleh yang harusnya misalkan kita bisa kerjakan, kita nggak kerjakan. Kenapa? Kurang ilmu, kurang dipaksa, ya, dan kurang-kurang yang lain lah. Ya. Makanya kadang dalam bentuk amal soleh itu Bapak Ibu sekalian, maka ada kalanya kita perlu ngapain? Paksa diri kita. Jangan diikutin itu keinginan hawa nafsunya itu, karena jelas dia ujung-ujungnya itu aja. Ya, ujung-ujungnya itu aja. Ya, ujung-ujung itu aja itu maksudnya gimana? Kita kan nggak ada bergerak, nggak ada gitulah. Ya, maka dalam Islam Bapak Ibu sekalian, Nabi itu sudah mengajarkan kepada kita. Rasul mengajarkan apa? Kalau Anda pengen sesuatu, Anda menginginkan sesuatu, maka beramallah, berkaryalah sampai kalian sampai ke titik takdir itu. Yang disuruh tuh apa? Beramal, berkarya, beramal soleh, berbuat baik itu sampai. Jadi nggak ada orang bilang, wah kebetulan ya kita ketemu hari ini. Wallah nggak ada kebetulan. Semua tuh sudah Allah set up. Ada kebetulan. Makanya tugas kita ngapain? Beramal aja, beramal sampai kita nanti akan ditempatkan Allah di titik takdir yang tadi kita minta dari doa-doa kita. Ya, saya sangat yakin, wallah saya sangat yakin tahun ini entah kayak gimana caranya, kalau Anda yakin akan ada di sini yang berangkat haji. Meskipun katakanlah secara dana dia nggak punya. Wallah saya yakin. Karena saya melihat itu depan mata kepala saya kejadian itu. Depan mata kepala saya. Ada ya teman lah saudaranya saya gitu, saudara istri. Dia tiap hari gitu kan datangin ibunya bawain kue, sampai ke rumah ibunya tuh dipijit-pijit sama dia kaki ibunya itu. Nggak ada sakit apa-apa, ibunya tuh dipijit sama dia. Entah mungkin karena ibunya ridho atau apa, tiba-tiba menjelang bulan haji, 2 bulan sebelum bulan haji ditelepon, sebulan tuh nggak salah. Sebulan, kamu berangkat haji nggak? Ya maulah dia bilang. Ya udah siapin paspor, nggak ada paspor loh. Siapin paspor segala macam, berangkat dia haji. Di sana ternyata dia jadi kayak semacam tenaga kesehatan. Balik-balik haji dapat duit. Subhanallah. Itu yang saya bilang kadang-kadang yang kita butuhkan tuh dicambuk supaya apa? Supaya kita makin yakin sama Allah gitu loh. Dan ketakutan itu hilang, sedihnya hilang. Apa yang kita mau sedihkan dengan dunia ini? Gak ada. Ada nilainya. Wallah nggak ada nilainya dunia ini Bapak sekalian. Apa? Nabi sudah sampaikan kan? Allah sudah sampaikan dibanding separuh sayap nyamuk pun nggak ada nilainya. Gak ada perlu sedihin. Gitu. Para sahabat itu begitu. Mereka punya sikap mental iman itu sudah sangat kokoh. Gitu. Ketika Nabi ngomong apa, yakin seyakin-yakinnya. Tak ada keraguan. Ya. Nah, kita karena terlalu jauh dari Nabi, penyakit hati kita, semua saya, Anda, semua itu terlalu berlimpah ruah, ya, sehingga kadang-kadang getaran-getaran iman itu tidak kita rasakan. Coba, mungkin kita selama ini sedekah aja, tapi coba lihat tadi, Anda bisa sedekah kayak begitu, tiba-tiba Anda meneteskan air mata, ngobrol sama Allah nih nikmat, doanya nikmat, minta hal-hal yang mungkin nggak kepikiran selama ini. Kenapa? Karena kita lawan si mungkin bahasa itu endotoksinnya itulah, terlawan, terus dilawan, harus dilawan, tidak bisa dibiarkan begitu terus. Supaya apa? Punya mental baca, imannya iman baca, gitulah kurang lebih. Termasuk juga mungkin nanti Anda di rumah, ya, ketika suami masih, mohon maaf ya, mungkin malas-malasan bulan Ramadan, suruh dia pergi itikaf,
Mas, saya mau kamu jadi ahlu surga yang menarik saya ke surga. Iktikaf sana, jangan malas-malasan. Itu, tapi Anda harus tunjukkan juga kan, ya tentunya dengan adab, ya, dengan baik. Contohnya begitu, ya, sehingga nanti apa? Pelan-pelan yang kita rasakan tuh ketenangan, kebahagiaan, makin baik tiap hari, hubungan sama Allah makin dekat, hatinya makin lapang, gitu loh. Kata Imam Syafi'i itu, ya, berikanlah kabar bagi orang-orang yang pesimis, kata dia, dengan hidupnya. Nah, berarti pesimis juga masalah kan? Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan bahwa obat, ya, resep mudah untuk hidup bahagia itu apa, kata Imam Syafi'i? Husnuzon billah. Udah itu aja. Baik sangkalah sama Allah. Gitu. Jangan curiga ya Allah, gitu. Curiga juga penyakit. Ya, baik sangka itu obatnya. Ya, makanya dengan kita mulai melatih kayak begini, nanti lama-lama kebiasaan kita. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, sering loh Allah tuh memberikan lintasan-lintasan pikiran kebaikan, atau kita tuh seperti diajak untuk melakukan suatu kebaikan, cuman kadang-kadang lewat doang, kita nggak kerjain. Gitu. Mungkin tadi banyak kita yang nggak mau, mungkin awalnya tuh takut juga kan, nanti pulang gimana, nggak usah dipikirin. Karena yang Allah suruh kita tuh mikirin tuh hari ini, bukan besok. Nanti pulangnya gimana? Nanti. Kata-kata nanti, kalau itu kan membuat kita tuh takut terus kan tiap hari kan. Yakinlah Allah sudah menjamin rezeki kita. Gitu. Dan kisah-kisah kayak begitu terlalu banyak ya yang mungkin kita bisa dapatkan ya. Nah, intinya apa? Endotoksin tadi pelan-pelan ya Anda minta atau mungkin perbaiki. Contoh mungkin apa misalkan sedih. Diurai itu sedihnya, apa yang disedihkan, takut apa yang ditakutkan. Nanti itu syariat. Kemudian nggak percaya diri, apa yang nggak percaya dirinya? Toh Allah sudah bilang bahwa apa? Bahwa Allah bilang begini, Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, kata Nabi begini, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah nggak lihat rupa kalian, kata Allah, nggak lihat harta kalian, kata Allah, walakin yanzuru ila qulubikum. Anda lihat kan ada video seorang imam, bapak-bapak pakai baju putih, dia di balik papan itu, dia meninggal lagi mimpin sholat saat sujud, ya kan? Kira-kira bapak ini aliran apa? Terserah mau ngomong aliran apa, ikut ini apa, ikut apa, terserah, tapi Allah pilih dia ya untuk mati dalam keadaan sholat. Kan indahnya luar biasa. Artinya apa? Mustahil orang kayak begini dipilih Allah untuk dikembalikan pada Allah dalam keadaan yang sangat baik kayak begitu, kecuali saya sangat yakin orang ini hatinya baik. Kayak kunci hati kan. Sehingga apa? Kalau kita lagi-lagi mulai didik diri kita, Bapak sekalian, mulai hilangkan curiganya, mulai hilangkan bencinya, marahnya, subhanallah, itu ya. Banyak kalau kita bicara tentang penyakit secara fisik itu hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Karena kan sudah sering kita dapatkan informasinya atau mungkin hadisnya bahwa tubuh kita itu ya cuma tentaranya doang. Tangan ini semua kan tentara doang. Ya. Nah, makanya tadi ya, contoh nih, marah. Marah tuh boleh nggak? Boleh. Syariat membatasin kan. Kapan marahnya? Kita dengar hadisnya. La taqdab kan gitu, wala tajana, jangan marah engkau akan masuk surga, kata Nabi begitu kan. Tapi boleh kita marah? Boleh. Ini sekarang di Palestina itu kita wajib marah. Wajib marah. Dengan luar biasanya ya, Zionis Yahudi itu menghancurkan masjid. Bahkan kalau Anda lihat video-video itu, anak-anak Israel itu kan dari kecil loh, dari SD, dari SMP mungkin sudah diajarkan untuk membenci orang Islam di Palestina. Jadi mereka ngebunuh itu kayak metes nyamuk gitulah, bunuh nyamuk gitulah. Tidak ada nilai buat dia. Kitab-kitab pun sudah kitab setan kan, kitab Talmud itu kan, sudah kitab setan. Ya, seperti itulah. Jadi itu endotoksin ya. Nanti coba tuh pelan-pelan diperbaiki. Contoh, jadi marah boleh kalau urusan agama.
Ya, saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu kan, ada bapak atau ibu, ayah, ya gitulah, bapak ibu gitu kan, marahin anaknya atas suatu hal yang mungkin menurut saya nggak perlu dimarahin. Kadang-kadang saya ketawa sendiri. Produk-produkmu, cetakan-cetakanmu, hasilmu, kenapa kau marahin? Itulah dirimu. Betul kan? Apa ini marahin? Aku duduk banget sama anakku. Lah itu kan genmu. Terus tiba-tiba anak itu dititik ke pondok. Sekian lama bermasalah di rumah, 6 bulan di pondok bermasalah, nyalain orang pondok. Apa ceritanya? Sekian tahun di rumah, kan pendidikan asli buat anak itu bukan di sekolah, tapi dari orang tua. Maka dari awal saya kadang-kadang bingung. Training parenting, kelas parenting. Yang dibahas anak atau orang tua? Anak. Padahal judulnya parent. Ngarapin anak baik, orang tuanya nggak mau baik, mustahil. Bukan mustahil lagi, mustahil. Gak bisa lah, mana bisa, mana ada ceritanya kayak begitu. Maka orang tua juga harus bener. Gak bisa ngarapin anak soleh kayak Nabi Ismail gitu kan. Bapaknya solehnya minta ampun, baru bisa. Ya, jadi kelas parenting tuh aslinya jangan ngomongin anak. Anak main gadget. Anakku tuh tiap hari main handphone. Anda tahu kenapa? Karena bapak ibunya nggak ngajak main. Tuh. Gitu ya. Salah siapa? Jangan salahin mereka. Gitu ya. Nah itu endotoksin ya. Penyakit-penyakit itu mulai diperderin. Makanya kalau kayak sekarang nih lagi pemilu nih kan, saya kadang-kadang ketawa aja. Dan mungkin setan iblis pun makin tertawa lihat ini semua kan. Pilihannya ini, pilihannya itu, capresnya ini, kelanya berantem, maki-makian. Kok kita, jadi kadang ada guru saya itu bilang tuh gini, zaman now, kata orang itu kan, zaman now gitu ya, manusia-manusia zaman now itu memang mereka memilih untuk ditipu-tipu. Tak percaya? Nonton tuh drama 2 jam 3 jam nangis dia. Padahal yang bikin film itu pun acting-actingan, kan milih ditipu-tipu kan. Bodoh gak itu? Memang ya Allah ya Rahman, entah apalah namanya itu dra itu kan. Nanti marah pula saya ngomong begini. Ah dokter sih nggak ngikutin. Banyak urusan saya politik drama begituan. Sama juga film-film inilah film itu. Mereka semua acting. Beberapa untuk mengeluarkan air mata pakai cabai, pakai bawang. Kita bayar. La haula wala quwata illa billah. Berarti memang tipu-tipu kan? Kalau milih tipu-tipu berarti ada penyakit nggak? Ada. Dia butuh fun, dia butuh kesenangan, tapi kesenangan yang bukan salah, tapi kurang pas gitu loh. Ya. Seperti itu, ya. Jadi mulai itu. Mendandani hati judulnya. Merapikan hati mulai sekarang. Ya. Dirapiin nantinya. Ya, rapiin hati kita, nanti sama Allah juga akan baik, hidup akan lebih baik, lebih tenang. Dan saya banyak mendapatkan orang yang mengatakan rezeki kita itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, banyak terkait dengan perasaan hati kita, beneran. Kalau hatinya itu tenang, baik, ada aja rezeki Allah kasih. Wallah. Makanya Nabi sudah kasih tahu kan, pagi-pagi orang yang bangun di pagi hari terus mereka bersyukur segala macam itu seperti dunia dan segala isinya Allah kasih buat dia. Gitu. Maka pagi-pagi itu senyum itu, bangun tuh alhamdulillah ya Allah terima kasih. Jangan lagi mikirnya tuh yang iya jangan yang enggak ya. Pagi-pagi tuh bahagia, ada doanya tuh lupa pula saya. Allahumma ja'al fi hadzal yaum sholaha wa awsatahu faraha, lupa saya. Intinya itu doa minta dijadikan hari itu menjadi hari yang penuh kesuksesan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan untuk kita, gitulah kurang lebih. Ya. Gitu.
Nah, lalu Bapak sekalian, nah sekarang baru kita masuk ke fisiknya. Jadi kita lagi-lagi mungkin sebelum masuk situ kita mulai harus tadi ya, mencoba jangan biarkan diri kita itu lama pada satu keadaan hati yang membuat iman kita lemah, ibadah kita lemah. Itu pesan saya. Kalau sedih segera bangkit, ya. Kalau takut munculkan berani, ya. Kalau hati lagi keras, misalkan nih, pokoknya, udah pokoknya tuh. Jadi hatinya tuh tidak lentur. Pokoknya, pendapat saya itulah yang paling betul. Gitu. Ya, harus cari solusinya. Saya juga sama-sama, saya juga kadang-kadang nama juga manusia kan. Cuman kalau Anda bisa maintain atau dijaga itu sehingga nanti tenang kita tampaknya bahagia. Kapan nangisnya? Nanti sama Allah. Emang saya nggak ada nangis? Adalah. Saya ada nangis. Saya paling banyak nangis, tapi tidak mungkin di depan wanita. No. Tak boleh air mata mengalir di depan wanita. Ya, apalagi karena Anda sudah akan menduga paling itu air mata buaya. Enggak lah. Kalau laki-laki itu nangisnya itu yang keren-keren gitu loh. Ya. Bukan karena mungkin salah beli jilbab. Kalau Anda kan bisa lebaynya kan begitu kan, salah beli apa gitu kan, aku tuh pengennya mobil Suzuki tapi suamiku beli Toyota, gitu kan. Itu nangis lebay. Nangisnya itu sekali-sekali naik level sehingga air matanya itu bukan air mata kepalsuan dunia gitu. Nangisnya kenapa? Kenapa tadi malam suamiku tidak bangunkan aku tahajud? Keren itu nangisnya. Gitu kan. Kata Nabi ya Pak, Nabi kan dia bilang, Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam. Itu nangisnya. Jadi mulai sekarang, no more tears for dunia. Gak ada lagi air mata untuk dunia yang palsu ini. Gitu. Termasuk juga misalkan anak-anak di pondok nih ngadu, ngeluh segala macam, dengarkan saja, nak, apa yang kamu lakukan di pondok ini gak ada apa-apanya dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang di Palestina, di Gaza, dengan anak-anak di sana yang mereka berjibaku menahan dan berjuang hidup dan mati, nak. Gitu. Bukan dipeluk, iya nak. Ibu juga merasakan hal yang sama di rumah, gitu kan. Sudah lama misalkan papa tidak beli almond misalkan gitu. Jangan difasilitasi. Akhirnya anak itu kerupuk mentalnya. Anda harus bikin dia tangguh, apalagi cowok ya. Gak ada makan sudah puasa. Gak ada makan alhamdulillah, gak ada makan puasa. Beri dia keputusan. Apalagi anak cowok misalkan, kau makan apa? Terserah Bapak Ibu, pilih, tidak ada namanya terserah. Itu mendidik untuk punya sikap. Terutama anak laki-laki, sikapnya, ya. Makanya saya berapa kali putar kajian di sini itu. Waktu ada Ustadz Husain Gaza itu, dia kan di sini kan ada kan? Ada yang nonton kan? Terus ada ibu-ibu pakai jilbab, pakai baju warna biru. Sampaikan salam kami kepada Abu Ubaidah. Mudah-mudahan dia nggak datang hari ini. Tapi kalimat dia itu, masya Allah, buat saya itu seperti menampar para kaum laki-laki. Karena kami baru melihat laki-laki seperti itu. Selama ini berarti kita apa? Bukan laki-laki. Pintar gitu kan. Bisa ngeluarkan kalimat-kalimat Al-Quran, hadis. Dan media Israel itu nggak ada yang percaya lagi sama Israel ya. Percaya sama Abu Ubaidah. Itu dahsyatnya orang itu dengan menggunakan bahasa Arab yang benar, fushah itu kan. Itu orang nonton bola, saya lihat beberapa video itu kan, nonton bola segala macam, dengerin kalau ada Abu Ubaidah ngomong. Canggih nih orang. Dia bisa mungkin menyihir tanda kutip orang dengan kalimat-kalimat dia itu gitu kan. Dan kalimat itu kalau Anda pahami Bapak sekalian, itu kalimat yang penuh makna, bukan sekedar bahasa Arab. Contoh
Contoh nih, saya kasih tahu sedikit biar paham, biar otaknya di-crack sedikit. Kata dia begini, wahai pemimpin-pemimpin Arab, kata dia, kalaulah kalian tidak bisa memberikan bantuan perang kepada kami, berikanlah kami bantuan makanan. Kan gitu kan ada kalimat-kalimat itu. Itu kalimat ejekan sebenarnya. Anda tahu ejekan kenapa? Karena di perang yang ngurusin makanan itu siapa? Wanita. Nah itu. Jadi dari kalimat-kalimatnya itu tuh kita bisa belajar apa nih orang ini maksudnya apa. Gitu kan? Atau dia ngomongin bahwa tembok-tembok Israel itu tembok dungu, dia bilang. Gitu. Seru deh pokoknya. Dan perang itu kan sekarang udah jelas dimenangkan oleh kaum muslimin kan, udah jelas. Israel itu kan mau ngaku kalah, malu, mau ngaku menang, nggak bisa. Gitu. Yang sakit jiwanya banyak. Tapi, nah ini strateginya mereka tuh luar biasa. Saya lihat satu video itu, mereka tuh baru sekalian sangat detail dengan sesuatu, sangat detail. Dan bahkan kalau saya mungkin cerita sedikit ya, dana terbesar dari anggaran Israel itu mereka alokasikan bukan buat perang, tapi untuk pertanian. Karena mereka tahu, mau kayak gimana pun orang butuh makan. Dana terbesarnya mereka itu. Nah tapi menariknya, ada salah satu, bukan ahli ya, mungkin saya tuh dia emang dulunya orang Israel lama, intelijen segala macam. Mereka tuh saking gilanya ingin menguasai Arab, mereka sudah mapping tanah-tanah milik Yahudi di Mekah, Madinah, sehingga mereka punya target untuk mengambil lagi itu. Gila kan? Jadi urusan Palestina, Aqsa ini bukan urusan kecil, karena mereka punya kekuatan untuk artinya kalau tidak paham ini, ya siap-siap aja. Memasang bisnis-bisnis mereka di sekedar Masjidil Haram, itu kan bukan tanpa sebab, ada maksud itu. Ya kita sedikit tahu lah ya. Ya kita juga nggak bisa berbuat banyak karena ya cuma rakyat ya. Tapi doa kita insya Allah kabulkan insya Allah. Baik, itu toksin dalam diri ya. Kalau berkaitan dengan toksin-toksin yang ada atau mungkin dalam tubuh kita secara umum, saya kira mungkin kalau penyebabnya mungkin Bapak Ibu sudah paham semua lah ya. Ya. Misalkan ya kayak mungkin makanan olahan, gula pasir itu kan standar lah ya, sudah paham semua. Tapi yang termasuk juga misalkan pemanis buatan gitu kan, atau mungkin perisa flavoring itu juga masuk yang akan juga bisa menjadi endotoksin. Intinya yang nggak sehat itu Anda mulai kurangi, itu aja ya. Belajar untuk jangan terjebak ke tadi ya, kata si Kunti tadi. Kunti kan sudah banyak ngasih tahu tuh. Ya, seperti itu. Nah, terus caranya gimana jemaah sekalian untuk kita memperbaiki itu? Ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara yang itu adalah cara atau mungkin caranya suruh kita kenal, cuman kadang-kadang kita nggak tahu tools ini manfaatnya sampai luar biasa ya. Yang paling baik dalam memperbaiki atau membersihkan endotoksin itu ya, sebenarnya baik endotoksin yang ada dalam organ kita atau saluran darah, atau endotoksin yang ada dalam kolbu atau hatinya kita, itu yang paling bagus namanya puasa. Maka coba kita mulai berbahagia mau kedatangan bulan Ramadan. Rasakan kebahagiaan itu gitu kan. Babnya sudah bab lagi, takjilnya apa, sahurnya apa, udah dibuang. Target akhiratnya dipakai di bulan Ramadan. Apalagi nanti Anda sudah mulai masuk ke bab di mana saya ingin berlelah-lelah untuk Allah. Gitu. Karena puasa itu sendiri kita tahu, Masya Allah ya, dia bisa membersihkan penyakit hati. Karena orang puasa nggak mungkin maki-maki orang, nggak mungkin ghibah, nggak mungkin fitnah. Akhirnya tertahan sendiri kan dengan itu kan. Apalagi bicara tentang manfaat puasa secara kesehatan. Saya lihat beberapa ahli-ahli di Amerika ya, itu mereka sudah bikin program
dan programnya berbayar. Salah satu program yang mereka bikin apa? 3 days fasting. Puasa 3 hari, bayar. Bayar buat apa? Buat makan sesuatu, ya produk-produk gitulah gitu kan, yang mereka sarankan ketika nanti berbukanya ala mereka gitu kan. Atau kadang-kadang mereka apa tuh namanya, nggak ada makan sama sekali, cuman ngajurin, cuman dia buat sekedar konsultasinya doang, bayar gitu. Syariat ini sudah segini luar biasa kan, Masya Allah ya, kalau kita ikutin ya. Makanya obat paling atau mungkin kalau saya ditanya apa, bukan obat sih ya, terapi anti aging paling baik, jawaban saya puasa. Terapi anti aging paling baik itu puasa. Apa terapi detox paling baik? Puasa. Hampir semua penyakit itu bisa diperbaiki dengan puasa. Itu udah layar ya? Oh. Nggak nyadar saya. Gitu ya, puasa. Apalagi banyak. Jadi sekarang ini Bapak sekalian, salah satu banyak atau penyebab dari banyak masalah kesehatan tuh logam berat. Logam berat. Logam berat itu ada di mana? Oh, kalau saya ceritakan pusing Anda. Nggak usah deh. Sekedar tahu saja. Plastik. Makanya di rumah, kalau saran saya ya, misalkan Anda punya pakai kendi air, kayak kendi aja. Jangan pakai galon yang plastik. Apapun mereknya sih. Kalau saya di rumah pakainya beling. Jadi kalau buat harian saya minumnya pakai beling. Makanya sepertinya emosi saya stabil. Gara-gara nggak banyak logam berat. Gitu ya. Minum ya, misalkan yang masih suka bakso nggak? Yeah, cie. Soalnya saya sudah ikut kajian Dr. Zaidul gitu kan, saya takut kena jin gitu. Oh satu lagi kemarin tuh, saya belum cerita tadi. Jadi kan lagi dia ngomel-ngomel gitu kan, keluar suara. Saya bilang sama orang kantor, ambilin daun bidara. Saya bilang, oh marah dia. Dok, kata dia gitu kan. Tahu pula dia dak dok lama tinggi. Perasaan nggak pernah kenalan sama dia. Dok, jangan, kata dia gitu kan, kayak begitu. Tapi ya kita paksain aja masuk. Jadi air daun bidara ditumbuk, dirukyah, masukin air, kasih madu, waduh, racun buat mereka itu. Gitu. Termasuk juga itu bisa kita buat mandi ya, air daun bidara. Nanti coba dipelajarin caranya itu ya, untuk apa, merukyah diri sendiri. Jadi tidak apa-apa kita merukyah diri sendiri itu bagus ya, nggak perlu minta rukyah sama orang ya, asal tadi jaga emosi. Jadi kalau saya mencoba melihat masalah-masalah ketika orang kena gangguan jin seperti itu tuh, tadi portal jiwanya dia buka, ketawanya berlebihan, sedih berlebihan, takut berlebihan, mikirin sesuatu berlebihan, overthinking, terbukalah portal itu, masuklah mereka. Jadi nggak boleh lama-lama di situ ya. Makanya kalau saya kadang lihat, mohon maaf ya, kalau wanita kan, perempuan tuh kadang-kadang ketawa cekak-cekik, hati-hati. Loh, saya dulu pernah diajakin pergi dakwah lah ya ke satu pulau di Irian, Fak-Fak kabupaten, tapi bukan di Fak-Faknya. Itu kita waktu itu sama Ustadz Fadlan, waktu itu saya diajakin beliau. Pergilah ke sana kan. Terus itu kan awalnya tuh kayak hutan ya, hutan gitu, dibabat untuk acara waktu itu. Ada tenda. Nah, terus malam itu sebelum kejadian kesurupan massal, satu tenda tuh perempuan yang kesurupan semua. Waktu sebelum itu tuh saya lihat cekakak cekikiki luar biasa. Jadi kalau ketawa tuh gak usah ketawanya yang agak sedikit eksklusif gitu loh. Agak gitu. Ya apa tuh namanya, supaya tadi tidak terlalu berlebihan. Ya tertawa boleh, sedih boleh nggak? Boleh. Tapi sedihnya nanti dialihkan
kepada sesuatu yang sifatnya dengan akhirat, agama. Tadi kan sudah saya jelaskan. Marah juga sama, sedih sama, takut juga sama. Takut boleh nggak? Boleh, tapi urusannya kira-kira amalku diterima Allah nggak, takut kita, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan fisiknya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ada beberapa yang kita bisa lakukan untuk membersihkan endotoksin ini sebenarnya. Ya. Bahan yang kita bisa ambil. Yang pertama apa? Yang pertama tuh ini raw carrots. Apa? Tentu. Wortel mentah. Wortel mentah. Terutama kalau ketemu nanti wortel ungu. Kalau ada. Jarang sih, cuman ada. Susah kan? Ya nggak susah kalau, tapi cari wortelnya yang yang organik ya. Carrot wortel kan? Iyalah. Kok saya lupa? Ya carrot wortel, karot. Ya. Itu yang pertama. Kalau nggak ada gimana? Bengkuang oke. Karena seratnya, babnya sebenarnya balik-balik ke serat sebenarnya. Ya. Itu yang pertama. Untuk bersihkan endotoksin tadi ya. Yang kedua, minyak kelapa. Bukan yang buat goreng ya. Coconut oil ya. Mungkin kalau kita VCO kali ya. Ya VCO. Dia bagus dalam menurunkan tingkat racun dalam tubuh kita. Nah gitu. Termasuk tadi satu saya lupa, tadi puasa, satu lagi tuh logam berat itu kita bisa angkat salah satunya dengan berbekam. Rutinin berbekam. Bekam itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Itu Masya Allah, sakti mandraguna itu terapi itu. Sakti sih. Bahkan kalau mungkin dibahasakan oleh beberapa teman-teman saya yang meneliti tentang itu, dia seperti mesin hemodialisa, mesin cuci darah. Seperti itulah kerja. Makanya rugi banget kalau Anda yang belum pernah berbekamlah. Ya. Berbekamnya di mana? Berbekam yang sudah ikut standarisasi dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Klinik-kliniknya itu ada terapisnya sudah diikut standar biar bersih, higienis kan. Dan biasanya ada tanda tangan ketua umumnya yang lagi ngomong. Gitu. Kadang-kadang ada fotonya juga di depan. Itu yang kedua, coconut oil. Yang ketiga ini kita jarang dapatkan, cuman kalau dapat bagus, namanya dandelion root, akar dandelion. Nanti di browsingnya dandelion. Itu juga bisa. Nah, yang ini yang gampang. Yang gampang ini adalah kita bisa dapatkan banyak hari-hari kita. Itu golongan bawang-bawangan, terutama bawang putih dan bawang-bawang yang lain. Itu dia juga punya efek untuk mengikat racun. Ya. Tapi bawang jangan dikunyah, rontok gigi nanti. Jadi kalau bawang itu diapain? Ditelan aja. Kalau kuat lambungnya ya. Kalau nggak kuat gimana? Masukin dalam air, kasih sayur, jadilah sayur, airnya Anda minum. Hah? Apa Bu? Laporan Ustaz. Oh. Belum selesai kajianku. Oh ya dah. Ini berapa duit? Woi, bahagia Allah hari ini, Masya Allah. Cincin perkawinannya enggak kan? Kayaknya bukan. Berapa? 24.578.200 ditambah 23 real ditambah 1 cincin. Dengar nggak? Bagus lah. Nggak usah dengar dulu. Kajiannya belum selesai. Ya, siap, nanti siap. penutup. Nanti bising ada yang mau menambah. Ya, ada mau tambah lagi boleh. Mau cincinnya, gelangnya, serahlah. Banyak duitnya, Masya Allah. Terharu saya. Tapi saya
nggak boleh nangis. Kalau terharu kata orang sodorin tisu. Baik, itu yang ketiga, garlic ya. Jadi caranya gimana? Kalau garlic bisa banyak Anda bisa lakukan, atau mungkin difermentasi juga boleh, atau mungkin garlic itu Anda cemplungin dalam madu ya, biar nanti dia juga jadi antibiotik versi kita ya. Jadi madu mungkin 1 botol atau 1 gitu Anda campurin beberapa. Masih banyak pertanyaan, saya pikir udah sehat-sehat semua. Jadi madu ya, campurin itu garlic. Jadi bawa bawang putih, bawang merah, bawang bombay, mana aja, semua bawang ya. Secara umum itu dia punya efek untuk menyerap toksin ya, toksin. Kemudian apa lagi? Yang ketiga ini istilah, cuman kita bisa dapatkan dari bahan laut ya, atau mungkin namanya karagenan. Nah, karagenan itu bisa Anda dapatkan dari kayak rumput laut juga bisa. Ya, rumput laut itu juga bagus ya, untuk menyerap racun. Ada juga sih yang nyebutin karagenan itu cacing. Kan ada tuh kapsul-kapsul cacing itu kan, itu juga bisa ya. Tapi ya saya jarang makan, lebih pakai rumput laut aja lah. Seaweed itu kan kayak rumput lautnya, atau sea moss gitu-gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, bahasa kerennya dulu, SCFA. SCFA itu short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek, SCFA. Di mana dapatnya? Paling mudah kurma ya. Terus apalagi? Jahe, ginger extract itu juga punya efek untuk dia ngelawan endotoksin ya. Tapi jahenya coba cari yang jahe memang betul-betul pedas ya. Karena sekarang jahe-jahe sekarang tuh sudah banyak jahe hibrid, emprit atau merah lah ya, jahe emprit. Atau kalau nggak ada, tanam sendiri di rumah. Kalau ada pot-pot gitu kan, tanam jahe ya, buat anti racun. Itu jahe. Jadi diapain jahenya? Kalau Anda sakti, dimakan langsung. Saya dikirimin ada satu video, ada seorang kayaknya orang di Dubai itu, dia kayak atlet gym gitu kan, dia ngemil jahe gitu. Wih, sakti nih orang, gak kuat saya. Tapi itu bagus sebenarnya ya, ngasih panas, buang bau mulut ya, seperti itu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Nah, ini mungkin nggak semua, atau mungkin kita bisa pakai, atau mungkin tiap hari, tapi bisa sebagai anti racun. Biasanya dipakai buat orang yang sedang menstruasi, diare, buang-buang air, buang-buang air. Jadi kalau buang air sama buang-buang air kan beda makna kan? Yaitu apa? Bukan, yang hitam-hitam itu loh, areng. Ada. Dulu kan orang buat menghentikan BAB atau perdarahan itu pakai areng. Kita sebutnya itu activated charcoal. Ya kan, areng kan? Ada beberapa jenis areng yang memang bisa dimakan, dia buat nyerap racun ya, cuman kita jarang dapatin ya. Tapi kalau dibikin namanya food grade, coba lihat tuh, ada sekarang saya pernah beli kayak charcoal latte ya kan, ada. Jadi dia kopi latte cuma pakai areng. Nah, termasuk juga areng itu bagus buat gigi, food grade
Ya, tapi gigi itu kalau Anda muti-muti gigi, mau muti-mutihin gigi atau mungkin mau giginya bersih dari bakteri, nggak perlu bersih banget sih. Maksudnya biar lebih baik dan lebih bagus itu pakai minyak kelapa. VCO tadi dibekuin, ya, masuk kulkas, lalu ani pakai pasta gigi ala-ala kita. Haho haho. Jadi si VCO itu Anda masukin kulkas kan dibeku deh kan. Nah, ambil sikat giginya, taruh coel sedikit, nah gosok-gosok itu. Itu best, bagus, dibuat antibakteri segala macam bagus. Apalagi Anda gosok-gosoknya pakai siwak, kayu siwak. Ya, siwak tuh kayu yang sangat, masya Allah, baik, bagus sekali lah ya. Atau kayu buat bersihin gigi kan. Sebenarnya semua bahan pada odol itu ada pada siwak. Apa deh, silikanya, fluoride-nya, ya. Makanya kata Nabi itu siwak itu membuat Allah ridho, gitu. Jadi jangan kita melihat orang yang bersiwak tuh, mohon maaf ya, kayak orang jijik gitu, tidak boleh. Karena itu mau meninggalnya Rasulullah pun beliau SAW meminta diambilkan siwak. Artinya mau ketemu Allah saja Nabi minta diambilkan siwak. Barokahnya luar biasa. Ya. Jadi nanti kapan-kapan mulai dibawa tuh. Makanya beberapa sunnah-sunnah kenabian itu kan salah satunya ada minyak wangi, ada siwak, mencukur bulu kemaluan, segala macam gitu kan. Itu juga masuk. Jadi nanti pakai siwak biar Allah ridho. Jadi kalau nanti mau sholat misalkan gitu kan, mau doa, kata Nabi itu kan, kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka aku wajibkan mereka setiap habis berwudu untuk bersiwak. Ada lagi sebutkan di yang lain, Nabi katakan, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka sebelum sholat mereka bersiwak. Oh, saya pikir ngasih duit. Ya, gitu. Carcoal. Makanya kalau kisahnya di perang Uhud, yang saya ingat itu waktu Nabi SAW luka di pipinya itu kan, Fatimah radhiyallahu anha itu kan membakar tembikar. Kemudian abu tembikar itu tikar lah mungkin ya. Itu dipakai untuk mengining-ining itu apa? Bukan. Ya, abunya itu diambil, kasih itu sini buat menghentikan perdarahannya. Nah, gitu ya. Carcoal. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan untuk itu? Ini air garam. Tapi garamnya garam yang bagus ya, garam mineral beneran, yang bukan cuman isinya cuman NaCl doang, apalah, saya nggak usah sebut apa, tapi garam non refinasi, garam sehat lah pokoknya ya. Terus apa lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil ya untuk tadi bersih-bersih itu? Sebenarnya banyak sih. Itu beberapa, coba saya lihatin lagi sini. Air kelapa bisa. Air kelapa tua boleh, muda boleh, mana aja. Ini beberapa yang lain juga sebenarnya bisa Bapak Ibu sekalian pakai ya. Di samping dia juga punya efek serat juga, dia punya efek bersih-bersih. Namanya sayuran cruciferous, itu golongannya brokoli, asparagus ya. Tuh. Kemudian yang mungkin terakhir ya, habis itu kita mungkin ada dua mungkin yang terakhir,
Yang pertama itu adalah herbs and spices, rempah lah ya, rempah dan herbal gitu kan. Jadi kan rimpang rempah lah mungkin bahasa kita ya. Saya tuh kalau paling gampang bikin minuman di rumah tuh cuma beli bumbu dapur itu, ya kan? Bumbu dapur isinya kan kunyit, jahe, kencur kan, apa lagi? Serai, biaskan tapi rempahnya kan nggak ada. Nah, biasanya ada 2 yang saya tambahin rempahnya. Kalau nggak ketumbar atau 3 ketumbar sama cengkeh. Satu lagi kalau mau tambah kapulaga. Minum tuh tiap hari. Gak usah banyak-banyak. Kapan minumnya? Pagi sama mau tidur minum tuh. Nanti badannya akan bersih insya Allah. Ya. Herbs and spices. Nah, yang terakhir adalah madu. Ya. Madu. Mulai dirutinin tuh. Madunya, kurmanya, tadi yang saya sebutkan tadi itu. Berapa lama biasanya proses ini kalau Anda mau lakukan dan dia optimal? Tentunya dengan Anda atau dengan kita menghentikan yang bikin toksinnya kan. Ya kalau masih bandel juga ya nggak bakal banyak bekerja dengan optimal ini gitu loh. Ya. Tapi yang paling utama tuh saya banyak temukan orang-orang yang memang setelah mereka sebulan mungkin mulai menjalani hidup sehat, moodnya itu stabil. Moodnya stabil. Moodnya stabil, mungkin bahasa kita tuh bahagia gitu, tapi tentunya bukan tiap hari bahagia, enggak juga, stabil gitu loh ya. Itu madu ya. Jadi sebenarnya kalau sudah paham kaidah-kaidah ini Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, saya tanya deh, coba jujur jawab, mudah nggak hidup sehat itu? Mudah loh, cuman ada cumannya tadi, karena dia masuk dalam khutuwatnya syaitan. Jadi seperti sulit kita. Bahkan sekarang ini orang meminum kunyit aja kadang-kadang takut, ya kan? Itu khutuwatnya di situ. Karena mereka lagi saya sampaikan nggak mau kita itu tadi yang bagus, sehat, minumnya nggak mau dia. Karena kalau itu terjadi dan orang yang ikhlas karena Allah, ibadahnya lebih baik nanti. Gitu. Ya. Jadi dilawan, makanya kan khutuwat itu saya sudah jelaskan belum? Khutuwat itu kan dalam Quran kan ada beberapa, ada 4 khutuwat ya, 2-nya saya nggak usah cerita, tapi saya cerita 2 ini. Khutuwat itu apa? Khutuwat itu kalau bahasa terjemahan Quran itu adalah langkah, tapi kalau mungkin lebih dalam lagi, khutuwat itu seperti renstra, rencana strategisnya iblis untuk merusak manusia ya. Dan 2 yang dipakai Quran tentang khutuwat itu ada di beberapa surat. Salah satu surat Al-An'am adalah kaitannya dengan peternakan dan pertanian. Jadi kalau sekarang Anda lihat pertanian rusak sejadi-jadinya, masuk di bab itu. Mereka sudah memang meneropong, meneliti itu supaya dia tidak baik buat kita gitu loh. Sehingga nanti kadang-kadang saya kalau beli buah juga nanti carilah buah-buah yang kemungkinan besar tidak terkontaminasi, kan sudah saya jelaskan berkali-kali kan. Contoh manggis kan nggak disemprot-semprot itu biasanya ya, dan belilah buah lokal tuh. Yang pertama itu khutuwatnya. Yang kedua itu kaitan khutuwat itu dengan makanan dan minuman. Khutuwat, jadi sekarang makanan minuman tuh rusak seada-adanya. Situ memang kerjaannya mereka ya. Sekarang siapa wakilnya iblis dan setan itu di muka bumi? Salah satunya kan Yahudi. Maka kalau Anda pernah lihat protokol Zion itu kan mereka ngerancang rusak ini semua ini kan. Itu yang mereka buat kan 4 hal, atau ada 4 itu: food, funfair, female, and fashion 4. Itu mereka rusak. Food itu makanan kan, female perempuan, funfair tuh hura-hura, gitu. Makanya bertebaranlah hiburan-hiburan di berbagai tempat yang tadi akhirnya kita jadi lalai gitu loh. Bukan hiburan dalam Islam nggak boleh. Yang ketiga kan fashion. Jadi akhirnya gitu-gitulah khutuwatnya mereka. Maka hati-hati ya.
Dengan dunia ini bagaimana sikap kita? Kita harus punya sikap dengan dunia ini biasa-biasa aja. Anda mau naik, mohon maaf, misalkan naik Alphard sama mobil yang harganya 50 juta, sama aja. Anggap sama, nggak ada bedanya. Ya, biasa aja. Gitu loh. Mau pakai baju jilbabnya sekian juta, baju sekian juta dengan yang biasa, biasa aja, nggak ada beda-bedanya. Itu tuh sikap, ya, sikap kita dengan dunia. Berarti kita nggak boleh beli yang bagus-bagus, boleh, tapi biasa aja, gitu loh. Sehingga nanti kalau kita sudah menganggap biasa, nanti lama-lama dia merasa dicuekkan dunianya itu, nggak ada nilai buat kita. Memang nggak ada nilai. Saya kadang-kadang lihat ada orang, mohon maaf gitu kan, punya rumah segede-gede gaban, segala macam. Saya bilang, apa ya? Buat saya itu nggak ada, bukan saya tidak menghargai, bukan. Tapi saya katakan biasa aja. Sumpah biasa aja. Anda tahu Sumarekon? Tahulah. Tahu BSD? Itu kawasan kan? Nah, Anda bayangin di zamannya peradaban Islam, ada satu peradaban di tahun, saya tahun lupa, saya tahun berapa, itu ada satu kawasan wakaf. Coba. Bukan wakaf orang ada wakaf masjid, enggak, kawasan wakaf. Semua di situ tuh dialiri dengan dana wakaf. Keren tuh. Sehingga dari dana wakaf itu ada salah satu disebutkan gaji-gajinya itu, gaji peniup lilin di masjid itu ada. Didanai dari dana wakaf. Ada ustadz-ustadz, ada syekh-syekhnya, ulamanya, itu kerjaannya tiap hari cuman zikir, ngaji, mendoakan negaranya, kawasan itu aja, nggak ada yang lain kerjanya, dan gaji tinggi. Gaji paling tinggi siapa? Ulama. Gitu. Sehingga ya dunia sekarang itu biasa aja, nggak ada hebat-hebatnya. Sekarang ya panjang lah kita cerita tentang sekarang Palestina, Gaza segala macam, sudah terbukti kan, yang mereka gadang-gadangkan sebagai peri kemanusiaan, hak azazi manusia, omong kosong semua. Gak ada lagi ceritanya tuh. Makanya saya ada lihat satu video orang Kanada apa Amerika, dia kan, kami rindu dengan peradaban kaum muslimin, dia bilang gitu. Karena di zaman itu semua dijaga dengan sangat baik. Ya, bagaimana tugas kita menuju ke arah sana? Ya, perbaiki diri kita, keluarga diperbaiki, kita sebagai istri, suami perbaiki. Karena kata kuncinya ada pada keluarga. Rusak keluarga, rusaklah peradaban. Salah satunya dirusak tadi apa? Makanan, ya kan? Ya rusak sama dia. Kita anak-anak nggak kenal lagi dengan makanan sehat, minuman sehat. Orang tuanya pun tidak mengajarkan itu. Anak-anak sibuk dengan gadget. Nih, Anda mulai disiplin handphone. Ya, orang Israel itu nggak membiarkan anak-anaknya SMP, SMA megang handphone. Nggak boleh. Kalau sekarang sudah terpaksa, kasih batasan. Kamu boleh pegang hari ini. Sekali pegang, untuk pegang berapa jam kamu harus ngaji dulu berapa lembar. Begitu. Disiplin kita. Baru muncul tuh generasi-generasi itu. Gitu. Orang lihat short aja, short di YouTube dengan short. Gak berhenti itu. Memang dibikin adiksi sama dia. Ya. Makanya handphone kayak begitu, kalau kadang-kadang Anda nggak perlu lihat, gak usah lihat. Teman misalkan WA, kok nggak dibalas WA aku? Kan nggak wajib, yang wajib sholat, bilangin. Nah, misalkan gitu. Kalau dia marah aja, enggak apa-apa. Rugi dia sendiri. Kalau mau ketemu ya ketemu aja. Zaman dulu orang ketemu kok. Nah, kayak sekarang semua serba kayak dimudah-mudahkan, tapi akhirnya kita nggak ada engagement kita sama orang. Gitu. Ya. Masya Allah, saya bacakan pengumumannya. Jadi dari hasil tadi ya, kita melawan rasa takut itu. Masya Allah, terkumpullah uang 24 juta 578.200, 23 real dan 1 cincin. Saya nggak tahu cincin apa nih, cincin emas, cincin perak, atau cincin apa, pokoknya cincin lah, emas. Beratnya sekilo apa 2 kilo bu? Cincin. Insya Allah kan, nanti mau disumbangkan kemana? Mau sumbangkan kemana? Masjid aja ya, biar masjid yang uruskan nanti buat operasional segala macam ya.
Mudah-mudahan jadi, apalagi tadi Anda misalkan nih salah satunya Anda niat sedekah tadi misalkan untuk atas nama Anda, orang tua, suami, istri, anak-anak, segala macam. Kan seru tuh. Enggak apa-apa. Yang belum ada niat itu tadi direvisi saja dalam hati. Sehingga pahalanya juga buat mungkin orang tua, ya mungkin anak-anak kita, sehingga nanti amal-amal soleh kayak begini Bapak Ibu sekalian akan membuat kadang-kadang kita bingung, kok anakku bisa begitu ya. Itu asbab dari kesolehan orang tua sebenarnya, salah satunya ya. Jadi makanya sebagai orang tua, ini orang tua semua nih kelihatan kalau mukanya kan muka orang tua lah gitu. Orang tua ya, bukan merek ya, orang tua ya. Semakin soleh orang tua, insya Allah kalau dia ikhlas maka anakku akan semakin soleh. Saya kira mungkin itu Bu sekalian, jamaah sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan bermanfaat dan semoga makin sehat andanya semua ya. Sebaik-baik ilmu itu kan yang diamalkan ya. Jadi saya pengennya semakin hari Anda semakin sehat, semakin baik, semakin taat ya, semakin bahagia ya, biar nanti berjumpa Allah juga dalam keadaan yang bahagia ya. Kan kita sering dengar ayatnya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kata Allah kan. Maka kita minta agar kehidupan kita ini kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, diberikan kenikmatan dalam semua amal soleh kita, dimudahkan kita untuk beramal soleh, dimudahkan kita untuk membantu orang lain, dimudahkan kita untuk memenuhi hajat-hajat dan keperluan orang lain, dan kita dijadikan Allah menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, dan hamba Allah yang lebih baik ya. Dan kita minta pada Allah agar Allah memberikan tambahan rezeki buat kita untuk kita bisa membantu orang lain, membantu agama Allah ya. Kemudian juga kita minta pada Allah agar diberikan kesehatan yang membuat kita semakin dekat sama Allah, dan mudah-mudahan apapun hajat Anda semua hari ini semoga Allah kabulkan. Saya berharap mudah-mudahan dari sebentar, jadi agak terharu biru ini. Mudah-mudahan dari sedekah ini nanti benar-benar Allah takdirkan ada yang bisa haji tahun ini. Ya, nggak usah pikir duitnya dari mana, caranya gini, nggak usah pikir. Wallah nggak usah pikir. Biarkan Allah yang memanggil kita. Maka masih ada waktu 4-5 bulan ini ya, tumpahkan semua rasa supaya Anda benar-benar dipanggil Allah haji tahun ini ya. Duitnya dari mana Anda tahulah ya Allah ya. Seperti kan itu ibadah yang luar biasa besar, dan itulah jihadnya kita ya. Karena kita nggak ada perang, itu jihad. Jadi kita mudah-mudahan semuanya lah, mudah-mudahan dimudahkan haji tahun ini ya. Mudah-mudahan apapun caranya ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Saya kira mungkin itu ya, kita tutup saja majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Tadi sudah banyak doa kan, semua sudah banyak doa, dan mudah-mudahan sempat mendoakan saudara kita yang lain juga supaya kita didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah yang mulia ya. Nanti jangan lupa sebelum pulang nanti salamin teman kanan kirinya ya, minta maaf mungkin tadi kaki Anda menyenggol dia sehingga dia nggak ridho ya, atau mungkin tempat dia mungkin Anda ambil, atau tempat Anda dia ambil, minta maaf, minta ridho. Siapa tahu dengan ridhonya dia tadi, doa Anda tadi dikabulkan Allah ya, insyaallah. Kita tutup sekali lagi dengan doa kafaratul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.